Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, ada sukacita pada pagi ini? Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita dengan tubuh, jiwa, dan roh kita yang sehat, kita boleh kembali beribadah pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa, kita akan serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, Allah Mahalik, pencipta serwa sekalian alam, Allah yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, dengan tubuh, jiwa, dan roh kami yang sehat, kami boleh datang kembali ke rumah Tuhan. Kami mau merendahkan diri, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau sujud di hadapan Tuhan. Kami rindu meninggikan, mengagungkan Engkau di tengah-tengah sidang jemaat. Mari Engkau hadir, Engkau berkuasa, berdaulat di tengah-tengah kami. Biarlah segala kuasa, segala hal yang bukan dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir dari ruangan ini dan dari hati pikiran kami. Mari Tuhan, Engkau saja yang beracara di tengah-tengah kami sepanjang ibadah ini. Tuhan, urapi hamba-hambamu yang melayani, baik itu asir, petugas kolektan, baik Tuhan WL singer, operator AVD, pemain musik, khususnya hambamu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kami semua pada pagi ini melalui doa, pujian, penyembahan, melalui kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebaktian 1, kebaktian umum 2, kebaktian The Flame, T4C, juga Fikit. Biarlah Tuhan Kau hadir di sana. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami dan juga para remaja, para pemuda-pemudi, Tuhan juga para anak sekolah minggu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Mari Engkau hadir, Engkau beracara di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang pencipta langit dan bumi, Allah yang menguasai segala sesuatunya. Dia Allah yang memberi kesempatan untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan, melayakkan kita untuk kita datang pada Allah yang besar, Allah yang perkasa. Dia Allah yang perbuatannya luar biasa, ajaib dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan. Amin. Dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Kami memuji Engkau Tuhan.
Dialah kebenaran kita yang kita pegang untuk kita menjalani hari demi hari. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Amin. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh. Sungguh hanya Tuhanlah kebenaran. Hanya Tuhanlah yang kita percaya. Amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Engkau keyakinan kami. Kau keyakinan untukku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah kebenaran kita. Biarlah kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan Tuhan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, kalau hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh sadar bahwa tiada kasih yang lebih besar daripada kasih-Nya Engkau.
Dari hari ke hari kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dari waktu ke waktu. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu, Engkau sudah memerdekakan setiap kami Tuhan. Atas dosa, atas maut Tuhan. Sungguh ini sebuah karya yang paling besar Tuhan, yang pernah terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Mari kita nyanyikan bersama-sama, katakan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus, Allah yang dahsyat. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Oh, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Inilah pujian setiap kami Tuhan. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Katakan, tiada pernah berubah kasih-Ku. Oh, karya terbesar
hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, yang selamatkanku, yang tak ternilai, dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Mari berikan kemuliaan lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Sungguh Tuhan, karya pengorbanan-Mu Tuhan, itulah yang menyelamatkan kami. Itulah yang memberikan makna dalam hidup kami. Itulah yang memberikan maksud Tuhan. Ketika hari ini kami angkat tangan kami bawa hati kami, karena karya penebusan-Mu Tuhan yang menyentuh setiap hidup kami. Haleluya Yesus. Biar hidup kami ini Tuhan jadi persembahan bagi Engkau Tuhan. Biar hidup kami Tuhan menjadi bejana yang Engkau pakai untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami, terimalah pujian kami, hormat dan syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita bisa membimbingnya, menasehati. Bagaimana kita bisa menasehati kalau kita mulai menghakimi? Artinya kita menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada Tuhan yang maha besar, yang berkuasa dalam hidup kita. Masa iya kita sudah menerima kasih Allah yang begitu besar, kita nggak bisa mengampuni orang lain.
Saudara, kelas KOR gelombang 2 akan segera dimulai. Mari bergabung dan bertumbuh bersama. Kelas KOR membership diadakan hari Minggu di minggu pertama dan ketiga. Kelas KOR maturity 1 diadakan hari Rabu di minggu pertama dan ketiga. Kelas KOR maturity 2 diadakan hari Senin di minggu pertama dan ketiga. Kelas KOR Ministry diadakan hari Senin di minggu kedua dan keempat. Dan KOR Mission diadakan hari Minggu di minggu yang kedua dan keempat. Kelas KOR ini akan dimulai pada bulan September dan Anda dapat mendaftarkan diri melalui link berikut. Sampai bertemu di kelas KOR. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara. Shalom. Selama bulan Agustus ini, selama 4 minggu, firman Tuhan itu mempelajari biografi atau kehidupan Yohanes Pembaptis. Mulai dari beliau lahir sampai beliau meninggal. Ya. Pada hari ini kita akan belajar banyak hal dari hal kelahiran Yohanes Pembaptis. Sebelumnya mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kami sudah diberkati melalui doa pujian penyembahan. Kami rindu saat ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu sembunyikan dia di dalam kemuliaan Tuhan, layakan, kuduskan, urapi dia oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan boleh menjadi firman yang hidup, firman yang berkuasa, menjadi berkat dan rema bagi kami semua, juga bagi hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 1, ayat 57 sampai dengan 66. Kita akan baca bergantian. Ya. Ayat yang ganjil mulai ayat 57 itu dibacakan oleh bapak-bapak dan ayat genap oleh ibu dan selanjutnya. Ya. Mari kita akan mulai. Lukas pasal 1 ayat 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara anak sanak saudaramu yang bernama demikian.
Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semuanya, mari kita sama-sama, dan semuanya orang yaitu mendengarnya, merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kelahiran Yohanes Pembaptis itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kurang lebih 740 tahun sebelum Yohanes Pembaptis itu dilahirkan. Itu ditulis dalam Yesaya pasal 43, dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ya. Jadi artinya kelahiran Yohanes Pembaptis itu adalah penggenapan nubuat yang ditulis dalam kitab Yesaya. Ya. Tuhan mempercayakan, Tuhan memilih keluarga Imam Zakaria untuk menggenapi nubuat yang ditulis dalam kitab Yesaya. Ya, menjadi tempat kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi sebetulnya ketika Tuhan melakukan atau menggenapi semua rencananya di dalam hidup kita, itu merupakan suatu kehormatan, suatu kebanggaan, suatu sukacita yang sangat besar. Begitu juga dengan Zakaria dan Elisabet. Tetapi Zakaria dan Elisabet ketika Tuhan ingin menggenapi kelahiran Yohanes Pembaptis di dalam keluarga ini, saat itu mereka mungkin belum menyadari, ya. Karena begini, ketika Zakaria itu melayani di dalam bait Allah, ya sedang membakar ukupan, pada waktu itu tiba-tiba tampil seorang malaikat, ya malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan dari mezbah pembakaran ukupan itu. Waktu itu Zakaria begitu kaget, ya, begitu kaget dan mungkin ada rasa takut, ya, dan bertanya-tanya dalam dirinya ada apa ini? Tiba-tiba seorang malaikat berdiri di samping dia. Lalu malaikat itu mengatakan begini, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ya. Jadi malaikat itu mengatakan jangan takut karena doamu itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Sudah dikabulkan oleh Tuhan. Apa sih doanya? Zakaria dan Elisabet ini sudah nikah, sudah berumah tangga cukup lama. Dan sampai mereka usia tua, mereka belum dikaruniai seorang anak. Dan itu adalah kerinduan dari keluarga Zakaria dan Elisabet untuk memiliki seorang anak. Dan kata Tuhan, doamu sudah dijawab, sudah didengar dan sudah dijawab. Ya. Lalu dikatakan, engkau akan bersukacita, kata malaikat itu, dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran ini. Jadi sebetulnya Zakaria dan Elisabet ini itu mendapat suatu anugerah yang besar dari Tuhan. Ya. Kenapa? Karena mereka dua-dua keduanya sudah usianya sudah lanjut, sudah tua, dan Elisabet sudah mati haid. Jadi kalau seorang wanita sudah mati haid itu tidak mungkin punya anak. Tetapi Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang dianggap mustahil oleh manusia. Ya. Dan dikatakan bahwa anak itulah, anak yaitu Yohanes Pembaptis itu yang nanti akan menjadi perintis menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat Tuhan Yesus. Itu yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Jadi
Zakaria dan Elisabet dikaruniai seorang anak yang datang untuk menggenapi janji firman Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, dan mujizat berlaku di tengah-tengah keluarga ini. Ya, itu sangat luar biasa. Ya. Lalu kita lihat ayat demi ayat. Mulai Lukas pasal 1 ayat 57-nya dikatakan begini. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Jadi kalau kita lihat seorang ibu yang sudah sekian lama tidak memiliki anak, lalu tiba-tiba dikarunia anak, ya, betapa bahagianya. Ya, ada satu jemaat di gereja Rehoboth Immanuel, itu sudah menikah 8 tahun. Tapi keluarga muda ini belum dikarunia anak. Tiba-tiba pada satu waktu retreat itu sebetulnya bukan berbicara tentang memiliki anak, bukan. Tetapi peneguhan untuk pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi tiba-tiba kami hamba-hamba Tuhan rindu untuk mendoakan dia supaya memiliki anak. Lalu kami berdoa tumpang tangan hamba-hamba Tuhan. Dan ternyata setelah 2 bulan dari situ saya dapat pelayanan juga ke gereja Rehoboth Immanuel. Gembala sidangnya mengatakan, Bapak ini mau ngucapin terima kasih. Kata saya, apa sih? Saya rasanya belum pernah berbuat apa-apa. Lalu tiba-tiba Bapak ini datang dan mengatakan, terima kasih, istri saya sudah mengandung positif, sudah dicek di lab. Dan sekarang anaknya sudah besar. Ya, itu apa? Itu Tuhan menjawab doa-doa kita. Sekalipun mungkin hal itu mustahil, seperti tadi kepada Zakaria dan Elisabet. Ya, banyak hal di dalam hidup kita, banyak hal yang mustahil. Tetapi Tuhan sanggup melakukan perkara yang mustahil. Ya, saya pernah menyaksikan bahwa mata kanan saya ini pernah menjadi buta karena saluran retinanya yang ke mata itu pecah. Jadi kalau di otak itu stroke, kata dokter mata. Lalu saya tanya, Dok, bisa diobatin nggak? Kita coba diobatin. 2 minggu, lalu saya dikasih obat 2 minggu, tidak ada perubahan sama sekali. Lalu kata dokter, tidak ada pilihan, ini harus dioperasi. Harus dioperasi, ya. Terus saya tanya, safety-nya berapa persen? Dokter itu mengatakan 50-50. Terus saya tanya, kalau gagal dok, buta permanen. Jadi waktu itu saya udah ambil sikap dengan iman yang nekat, ya, iman yang nekat. Saya tidak makan semua obat, lalu saya setiap mandi, saya cuma mengusap mata ini, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mata saya. Dan ternyata Tuhan menyembuhkan mata saya. Jadi yang menurut medis tidak mungkin kalau tidak dioperasi bisa melihat lagi. Tetapi ternyata di dalam Tuhan Yesus mujizat sudah terjadi. Amin saudara. Jadi kalau saudara sakit apapun, menurut dokter, wah ini usianya cuma tinggal 3 bulan, 6 bulan. Jangan percaya, ada Tuhan kita yang sanggup melakukan mujizat yang besar dalam hidup kita. Ya. Jadi dikatakan tadi dikatakan ayat 57-nya dikatakan bahwa Elisabet, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Di banyak tradisi budaya bangsa-bangsa itu kalau melahirkan seorang anak laki-laki, karena itu dijanjikan anak laki-laki, itu mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan yang luar biasa daripada melahirkan seorang anak perempuan. Ya, misalnya seperti di budaya tradisi Tionghoa misalnya. Kenapa? Karena seorang anak laki-laki itu lahir akan meneruskan nama generasinya, keturunannya, sehnya. Ya. Dan begitu juga di orang Batak, yang marganya itu akan berlanjut. Memang sekarang orang Tionghoa di Indonesia sudah ganti nama, jadi sulit ya untuk berbicara seperti itu. Jadi orang Tionghoa itu saya pernah dengar begini,
Nama pertama itu adalah Seh, nama keluarga, nama marga. Ya, dan itu akan diteruskan oleh anak laki-laki. Ya. Lalu nama kedua itu adalah keturunan. Jadi keturunan generasi keberapa, keturunan siapa itu ditulis di huruf kedua. Huruf ketiga baru namanya, nama pribadinya. Jadi kalau orang Tionghoa dulu misal bersalaman, ya saya ambil contoh misalnya saya salaman dengan Ibu Yelan. Lalu saya tanya, Ibu namanya siapa? Yelan. Lalu Ibu Yelan tanya saya, siapa Pak namanya? Tionghoa. Lalu saya akan berbalik tanya, Bu, nama besar Ibu apa? Lalu dia mengatakan Lim. Lalu dia tanya kepada saya, nama besar Bapak siapa? Tan. Jadi nama keluarga di tradisi Tionghoa itu sangat penting. Ya, karena itu disebut nama besar. Nama kita pribadi sendiri nama kecil. Tapi marga kita, seh kita itu nama besar. Dan kalau sehnya itu sama, itu kita keluarga. Saya pernah punya pengalaman, dulu tugas kantor sering ke Sumatera, sewaktu itu saya sedang ada di Padang, bertemu dengan seorang enci, ya, baru pertama ketemu. Lalu kita ngobrol, ternyata sehnya sama saya. Lalu enci itu mengatakan, Pak, Bapak itu saudara sama saya. Baru juga ketemu kata saya. Lalu apa dia bilang? Nanti sore kita makan bareng sama keluarga ya. Dan sorenya saya diundang makan dengan keluarga. Jadi nama besar itu ya, itu begitu luar biasa hubungan keluarga. Jadi seorang anak laki-laki dilahirkan pada tradisi Yahudi pun begitu. Begitu nama itu begitu dihormati, dihargai nama besar itu ya. Jadi di sini diceritakan juga kelahiran anak laki-laki itu, ya Yohanes itu merupakan penggenapan janji firman Tuhan yang disampaikan malaikat kepada Zakaria ketika Zakaria membakar ukupan. Dikatakan akan lahir seorang anak laki-laki namanya Yohanes. Ya. Seperti tadi dikatakan, ya saya udah baca tadi. Jangan takut, hei Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ya. Jadi artinya di sini bahwa apa yang sudah dijanjikan Tuhan di dalam Kejadian Elisabet, genaplah waktu untuk melahirkan dan melahirkan seorang laki-laki itu adalah penggenapan janji firman Tuhan kepada Zakaria dan Yohanes. Kalau tadi penggenapan dari nubuatan Yesaya, kalau ini adalah penggenapan janji Tuhan secara pribadi kepada Zakaria dan Elisabet. Ya. Dan itu suatu mujizat. Tuhan Yesus mengatakan bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi tidak ada perkara yang tidak mungkin. Ya, kita mau belajar untuk bisa beriman. Ya. Kalau kita baca firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan itu banyak sekali mengandung janji-janji buat kita. Mungkin ada janji yang saudara baca, ibu bapak baca, ya. Mungkin ada satu janji yang menurut ibu bapak, saudara itu merasakan janji itu mustahil bisa terjadi di dalam hidup saya. Mungkin kita sering berkata, oh iya, mungkin buat dia, kalau saya mah nggak mungkin. Mungkin saudara mengatakan, aduh iman saya mah tidak sampai ke situ. Ya, mari kita belajar bahwa Allah itu sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Semua janji firman Tuhan itu Tuhan sanggup genapi. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan, janji Allah itu iya dan amin. Dan Allah yang berjanji itu setia, tidak pernah ingkar janji.
Dan Allah itu sanggup, mampu Allah itu dan mau melakukan semua janji firman-Nya buat kita. Amin. Kok lemes? Yakin gak ibu bapak saudara bahwa semua janji firman Tuhan itu buat kita. Dan Tuhan mau genapi buat kita semua. Ya. Jadi kalau kita lihat janji di dalam Amos dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi dua orang itu berjalan, ya, bisa nggak dua orang jalan bareng tanpa berjanji-janjian? Ya misalnya, ya memang mungkin bisa kebetulan, tiba-tiba saudara ketemu di toko Jogja pulang dari kebaktian, mau apa, mau makan misalnya. Ya, tapi mungkin tidak ada sesuatu kebersamaan pada waktu itu. Jadi masing-masing, cuman kebetulan. Tapi janji menurut kitab Amos itu ada dua orang yang berjalan bersama. Jadi artinya apa? Kalau kita mau dapat penggenapan janji di firman Tuhan, berarti kita harus berjalan bersama Tuhan. Ya. Kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, nggak ada janji itu. Jadi kitab Amos mengatakan kita harus berjalan bersama Tuhan, maka janji itu menjadi milik kita. Ya, janji itu akan menjadi milik kita. Dan Allah sanggup melakukan semua janjinya buat kita. Lalu selanjutnya ayat 58 Lukas 1 tadi. Dikatakan begini. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Ya. Jadi tadi dikatakan memperoleh anak. Ya, itu dianggap sebagai suatu rahmat anugerah Allah yang sangat besar. Jadi bila seseorang mendapatkan anak, tadi saya akan katakan, kalau orang menikah, membangun rumah tangga, yang dirindukan adalah memiliki anak. Tapi memang zaman sekarang itu biasanya hal-hal yang logis, hal-hal yang biasa terjadi, itu biasanya dijungkir balikan. Contohnya apa? Sekarang di negara-negara seperti Jepang, di Cina dan sebagainya, itu banyak perempuan ataupun laki lajang. Jadi tidak nikah. Sehingga negara Jepang begitu takutnya karena angka kependudukan merosot terus jumlahnya. Ya. Jadi kalau merosot terus dibiarin, lama-lama bangsa itu hilang. Ya. Ya. Jadi kenapa? Sehingga orang-orang yang mau nikah itu dapat bonus dari pemerintah. Ya. Jadi sebetulnya itu mungkin melawan tradisi itu ya, melawan hakikat manusia yang diciptakan Tuhan. Karena Tuhan dulu berkata kepada Nuh, kepada Adam dulu, mereka supaya membangun rumah tangga, jadi suami istri. Lalu Tuhan mengatakan bertambah-tambahlah, penuhi bumi ini. Ya. Nah, kita lihat ketika Elisabeth melahirkan anak, pada waktu itu para tetangga dan kerabat memberi respon yang baik. Mereka turut bersukacita bersama terhadap berkat yang Tuhan telah karuniakan, anugerahkan kepada Zakaria dan Elisabeth. Ini artinya apa? Kalau kita baca dalam Roma pasal 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ya, artinya kita harus bisa menunjukkan simpati dan empati kepada orang lain. Jadi kalau orang lain sedang suka, senang, bahagia, kita ikut. Ketika orang lagi susah, menangis, di sini dikatakan menangislah. Jadi artinya kita ada kepedulian, ada simpati, ada empati dengan orang lain. Jadi jangan sampai, ini suatu pelajaran, jangan sampai begini. Ketika orang lain diberkati Tuhan, lalu timbul cemburu, timbul iri hati. Ya. Di dalam kejadian ini ada suatu contoh dari tetangga dan para kerabat dari Zakaria dan Elisabeth turut bersukacita dan turut berbahagia.
Dan biasanya di tradisi bangsa Yahudi, kalau lahir seorang anak laki-laki, itu maka tetangga itu mungkin kalau istilah sekarang bikin tetabuhan, bikin puji-pujian, niup trompet dan sebagainya. Jadi dibuat tetangga-tetangga dan kerabat akan melakukan pesta besar, upacara. Ya. Jadi pada waktu itu begitu Elisabeth melahirkan seorang anak laki-laki, semua turut bergembira, para tetangga dan para kerabat. Ya. Dan itu yang harus kita lakukan. Ketika orang lain diberkati, maka kita ikut bersukacita. Ya, ikut berbahagia. Walaupun mungkin mereka tidak berbagi sama kita ya, tapi kita harus tetap bersukacita. Ya, bersukacita. Lalu kita lihat ayat berikutnya. Lukas 1 ayat 59, 61 sampai dengan 61. Dikatakan begini. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Ayat 61, kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Jadi enggak ada di antara nama, di dalam garis keturunan dari Zakaria ini tidak ada, atau Elisabeth nama anak atau nama pribadi yang bernama Yohanes. Jadi tetangga-tetangga ini mengatakan enggak ada nama itu di dalam keluarga kamu. Jadi pada hari yang ke-8 sesuai dengan ketetapan firman Tuhan, Zakaria menyunatkan anaknya. Kita mulai dari ayat yang 59 dulu. Ya. Menyunatkan pada hari yang ke-8 itu adalah perintah dari firman Tuhan. Ya, kita belajar ayat demi ayat. Menyunatkan adalah perintah dari firman Tuhan di zaman perjanjian lama untuk bangsa Israel. Pada hari yang ke-8 anak laki-laki itu harus disunatkan. Dan memang pada waktu hari itu juga pemberian nama. Ini mengajarkan kepada kita yang hidup zaman sekarang, apapun yang harus kita lakukan menurut firman Tuhan, ketetapan Tuhan, apalagi yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus secara pribadi, yaitu sakramen. Ya, kalau kita mengenal sakramen menurut Alkitab itu ada dua, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Tapi di aliran gereja yang lain ada sakramen pernikahan, sakramen ini dan itu. Kita meyakini, ya gereja kita meyakini cuma ada dua sakramen. Jadi sakramen baptisan air dan sakramen perjamuan kudus. Yang itu secara langsung diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi artinya apa? Pelajaran dari ayat ini, ayat 59 ini, mari kita yang hidup pada zaman sekarang, ya hidup zaman perjanjian baru, kita pun melakukan ketetapan perintah Tuhan. Artinya ketika kita sudah percaya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ambil bagian di dalam baptisan air. Dan ketika kita sudah dibaptis, Bapak Gembala sering mengatakan yang boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah Bapak, Saudara, Ibu yang sudah terima sakramen baptisan air. Jadi kita harus ambil bagian dalam sakramen baptisan air dan sakramen perjamuan kudus. Ya. Lalu pada hari penyunatan itu juga, itu biasanya dilakukan pemberian nama. Jadi pada hari yang ke-8 itu dilakukan sunat dan dilakukan pemberian nama. Orang Yahudi kebiasaannya, jadi mereka sering memberi nama anak laki-laki itu, anak laki-laki pertamanya itu dengan nama bapaknya atau ayahnya dan atau nama salah satu nenek moyangnya. Ya. Kita juga mungkin mengenal, misalnya begini, ada keturunan kerajaan. Ya di sana dikatakan Edward I, lalu anaknya Edward II. Lalu misalnya kita sekarang tahu Hamengkubuwono ke-9, yang sekarang ini Hamengkubuwono ke-10.
Keberapa sih? Ke-10. Ya, ada juga seorang bapak, ya misalnya namanya Edward. Ya. Lalu ketika anaknya laki-laki lahir dikasih nama Edward lagi, lalu itu disebut Edward senior, ini Edward junior. Ya. Dan tradisi seperti itu berlaku di tengah-tengah bangsa Israel, bangsa Yahudi. Jadi para tetangga, kerabat itu ingin memberikan nama Zakaria kepada anak itu. Ya. Tetapi apa yang dijawab Elisabet? Elisabet itu menolak usul nama itu dan dengan tegas dia berkata, anak itu harus diberi nama Yohanes, kata Elisabet. Nama anak itu harus namanya Yohanes. Ya, Yohanes itu artinya Tuhan memberi rahmat. Ya. Lalu para tetangga apa? Kalau kita baca itu berulang. Para tetangga itu tidak mau, protes mereka ya. Protes akan hal tersebut, alasannya bahwa di antara kaum keluarga Zakaria dan Elisabet tidak ada yang bernama Yohanes. Lalu kalau kita lihat, kenapa sih mereka protes? Mereka protesnya itu dasarnya karena kebiasaan, karena tradisi, ya bukan firman Tuhan. Ya. Sebagai orang percaya, kita harus selalu berpijak kepada firman Tuhan, ya bukan kepada tradisi atau kebiasaan. Mungkin kita sering dengar istilah begini, harus itu, harus melakukan ini, harus melakukan itu, tabu melakukan ini, tabu melakukan itu. Atau orang Sunda mengatakan pamali. Tahu pamali? Pamali bukan suaminya Bu Mali ya. Pamali, saudara. Ya. Nah, lalu apa? Orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia itu masih percaya Feng Shui atau Hong Shui. Ya. Itu sebetulnya itu adalah tradisi yang diturunkan generasi demi generasi. Itu kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh berdasarkan hal-hal tradisi, hal-hal kebiasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau tradisi, kebiasaan, budaya yang sejalan dengan firman Tuhan, kita boleh lakukan. Kita boleh terima dan kita lakukan. Tetapi tradisi, ya, kebiasaan, budaya yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, itu jangan dilakukan. Ya. Lalu ayat selanjutnya, ayat 62 dan 60 sampai dengan 64 dikatakan begini. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ya, bertanya kepada Zakaria. Ia meminta, jadi Zakaria itu meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Lalu ayat 64, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Jadi tetangganya, para kerabat penasaran. Ketika dia tanya Elisabet, anak itu namanya akan diberi nama Yohanes. Jadi mereka penasaran tanya kepada bapaknya, kepada Zakaria. Dan Zakaria waktu itu bisu, tuli, tidak bisa bicara, tidak bisa dengar. Jadi komunikasinya dengan tulisan. Kenapa dia jadi bisu tuli? Karena dia tidak percaya, tidak beriman kepada janji Allah ketika malaikat itu datang memberitahu bahwa Elisabet istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu itu Zakaria tidak percaya. Karena seperti tadi alasannya karena mereka sudah tua dan istrinya sudah mati hai. Maka pada waktu itu Tuhan menutup mulutnya, menutup telinganya. Sehingga Zakaria ini tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Jadi komunikasinya dengan tulisan. Ya. Lalu mereka menanyakan kepada Zakaria, artinya dengan tulisan itu, apa nama yang diberikan kepada anak itu? Lalu Zakaria menuliskan namanya adalah Yohanes. Ya, namanya adalah Yohanes. Jadi sama seperti Elisabet istrinya, Zakaria pun lebih mentaati firman Tuhan daripada tradisi atau usul atau pendapat banyak orang. Ya.
Jadi kita sebagai orang percaya kita harus belajar kepada Zakaria dan Elisabet. Kita harus harus lebih mentaati firman Tuhan daripada tradisi atau usul orang atau misalnya pendapat orang banyak. Karena pendapat orang banyak, suara orang banyak itu belum tentu betul. Belum tentu benar menurut firman Tuhan. Jadi yang jadi dasar pegangan kita, apa yang harus kita taati, apa yang kita harus terima dan lakukan adalah firman Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Zakaria itu menjadi bisu dan tuli karena waktu itu waktu dia mendapat pesan dari malaikat Tuhan dia tidak percaya. Jadi ketika ia taat kepada Tuhan dengan memberikan nama Yohanes kepada anaknya itu, seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya dan ia bisa berkata-kata dan memuji Tuhan. Artinya dipulihkan oleh Tuhan karena ketaatannya itu. Kita lihat ketika Zakaria dipulihkan, bisa berkata-kata, lalu dia memuji Tuhan, mengucap syukur, meninggikan Tuhan. Karena apa? Dia sudah dipulihkan dan dia juga sudah bisa melakukan ketaatan kepada Tuhan dan Tuhan sudah mengenapi janjinya memberikan seorang anak laki-laki ya kepada Zakaria dan Elisabet. Sekarang sebagai perenungan buat kita. Mungkin kita tidak pernah bisu seperti Zakaria. Kita tidak pernah tuli. Kita tidak pernah kita tidak bisu dan tidak pernah bisu. Kita tidak tuli dan kita tidak pernah tuli. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan nunggu seperti Zakaria. Dikasih tuli dan dikasih bisu, baru dia taat kepada Tuhan dan memuji Tuhan, mengucap syukur. Padahal ada satu janji buat dia, satu janji yang Tuhan pasti genapi. Akan dikaruniai seorang putra anak laki-laki. Tadi dikatakan firman Tuhan penuh dengan janji Tuhan. Ya. Apa kita harus tunggu seperti Zakaria untuk jadi bisu dan tuli? Ya. Artinya kita tidak bisa bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak pernah punya pengalaman dengan firman Tuhan, janji firman Tuhan. Ya. Mari kita belajar. Sekalipun bersyukur kita tidak bisu, tidak tuli, tidak pernah bisu dan tidak pernah tuli. Kita harus bersyukur bahwa kita ini diberi kesehatan yang prima. Dan kita harus belajar berkata-kata dan memuji Tuhan, mengucap syukur untuk keberadaan kita hari ini. Ya, mungkin ada kehidupan kita memang mungkin tidak sempurna, ada hal-hal kurang dan sebagainya dalam kesesakan. Dalam hidup dalam kesesakan, tapi mari kita harus berkata-kata tentang janji firman Tuhan. Kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan seperti Zakaria ketika dipulihkan. Lalu selanjutnya kita lihat ayat 65 dan 66. Itu ayat kedua, ayat terakhir di Lukas pasal 1. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Mungkin kalau sekarang jadi viral kejadian itu. Ayat 66, dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ya. Orang-orang pada saat itu, yaitu tetangga, para kerabat, yaitu membicarakan hal itu. Mereka merenungkan, artinya menyimpan dalam hati dan bertanya-tanya, mau menjadi apa anak itu? Ya, karena ternyata kelahiran itu begitu luar biasa. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini diajarkan melalui tadi, ya, berkata-kata, memuji Tuhan. Lalu tetangga-tetangga juga ikut bersuka cita, lalu bertanya-tanya, mau jadi apa? Jadi anak ini mau jadi apa? Karena Tuhan sedang melakukan sesuatu mujizat buat keluarga ini. Ya. Dan ketika memberi nama,
orang tuanya memberi nama Yohanes. Jadi Yelisabet, lalu Zakaria yang bisu sekalipun dia memberikan nama Yohanes. Jadi ini menjadi suatu pertanyaan buat para tetangga dan para kerabat. Jadi mereka bertanya, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berbicara tentang apa yang akan Tuhan lakukan untuk anak ini. Ya, dalam sukacita mereka, dalam kebahagiaan mereka, mereka bertanya, apa akan Tuhan lakukan untuk anak ini? Jadi artinya apa? Kejadian ini itu ya berbicara bahwa apa yang kita bicarakan, apa yang kita menjadi pokok-pokok topik pembicaraan kita, yaitu biarlah lebih banyak kita harus belajar membicarakan tentang firman, kebenaran firman Tuhan. Kita harus di dalam pembicaraan kita harus ada pujian, ya, ada pertanyaan buat kita mengenai janji-janji firman Tuhan. Ya, kita harus menjadi pokok pembicaraan kita itu tentang firman Tuhan. Seperti Zakaria berkata-kata dan memuji Tuhan. Dan para tetangga pun bertanya tentang rencana Tuhan di dalam hidup anak ini. Ya. Jadi apa yang kita bicarakan bukan membicarakan hal-hal yang gosip, hal-hal yang hoax sekarang. Ya. Mari kita paradigma kita dirubah. Kalau hari-hari ini kita sering cuma berpikir tentang keadaan politik, tentang keadaan ekonomi, tentang keadaan negara, mari kita balik kembali kepada paradigma kita, pikiran kita bawa kepada firman Tuhan. Ya, kita mau belajar merenungkan, bertanya-tanya tentang janji-janji Tuhan. Kita merindukan supaya janji-janji Tuhan itu Tuhan genapi dalam hidup kita. Ya. Lalu pesan yang terakhir dari semua apa yang kita baca, dari kisah peristiwa ini itu menginspirasi, memotivasi kita sebagai anak-anak Tuhan supaya hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Allah, ya, dan mengutamakan firman Tuhan, ya, kehadiran Tuhan dalam hidup kita kesampingkan dan kita menempatkan segala kepentingan kita dalam hidup ini di bawah ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi yang paling penting di dalam hidup kita itu adalah ketaatan kepada Tuhan. Kita bawa kepentingan pribadi kita tempatkan di bawah ketaatan kita akan firman Tuhan, akan janji Tuhan. Dan biarlah kalau kita lihat berbicara tentang kelahiran seorang anak, membawa kebahagiaan untuk para tetangga dan kerabat, kita sebagai manusia jasmania, dan kita juga sebagai manusia lahiriah, ya, secara kelahiran, secara rohani, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami kelahiran secara spiritual. Artinya lahir baru di dalam Tuhan Yesus, dan biarlah ketika kita lahir baru sebagai anak yang baru lahir, kelahiran kita itu, keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, itu membawa bahagia buat tetangga kita, buat kerabat kita. Ya, sehingga hidup kita ini boleh berdampak. Jadi artinya apa? Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, ya, maka itu akan berdampak buat orang-orang di sekitar kita untuk juga menerima berkat Tuhan, mengalami kebahagiaan, mengalami berkat Tuhan, sukacita yang sama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ajarkanlah kepada kami Tuhan untuk taat kepada Tuhan dalam segenap hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Menempatkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kami. Kami akan tempatkan segala kepentingan pribadi kami di bawah ketaatan kami kepada Tuhan.
Biarlah keberadaan kami sebagai anak Tuhan yang lahir baru dalam Yesus Kristus boleh menjadi berkat, membawa kebahagiaan dan sukacita untuk sekitar kami, untuk tetangga dan kerabat kami, untuk teman-teman kami semua. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah hadir sepanjang ibadah ini. Tuhan sudah memimpin, mengurapi, memberkati kami semua. Melalui doa, pujian, penyembahan, melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan itu boleh menjadi berkat, menjadi rema bagi kami. Yang akan mengajar kami, memotivasi kami, menjadikan kami orang-orang yang taat, yang selalu memuji, memuliakan Tuhan, membicarakan kebenaran firman-Mu, hidup penuh ucapan syukur dengan apapun yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga pada pagi hari ini untuk keberadaan negara kami menjelang pemilu tahun 2024. Biarlah Tuhan, Engkau juga akan menolong supaya keadaan keamanan tetap kondusif, aman, damai Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Dan untuk presiden yang akan datang kami juga serahkan kepada otoritas Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menentukan seorang presiden untuk Indonesia, seorang presiden yang terbaik menurut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi. Tuhan berkati sehingga ekonomi Indonesia boleh tetap stabil, bahkan boleh meningkat. Sehingga Tuhan kami, anak-anak Tuhan pun di negara ini boleh mengalami kesejahteraan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah negara kami. Tuhan memberkati kami semua. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk diberikan kebijaksanaan untuk melaksanakan semua apa yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi ini untuk Pak Yohanes beserta istri, beserta keluarga, Pak Yakobus beserta istri dan keluarga, juga Pak Samuel, Pak Yosef, Tuhan juga dengan keluarga yang sedang bersukacita merayakan hari ulang tahun saudaranya di Manado. Juga pelayanan pada hari ini, Tuhan urapi boleh menjadi berkat di sana. Dan kembalikan mereka semua kembali ke Bandung dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan akan sertai kehidupan kami hari lepas hari dalam minggu ke depan. Dan Tuhan pada hari minggu yang akan datang, Tuhan kembalikan kami ke rumah Tuhan untuk bersama-sama kembali beribadah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Segala puji, syukur, hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena Tuhan yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Mari saudara-saudara, kita arahkan hati dan pikiran kita ke hadapan hadirat Tuhan, kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara, maka berkat Allah memenuhi keluarga saudara, maka berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami, bahkan sampai kekekalan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu saudara, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.
kita bisa membimbingnya, menasehati. Bagaimana kita bisa menasehati kalau kita mulai menghakimi? Artinya kita menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada Tuhan yang maha besar, yang berkuasa dalam hidup kita. Masa iya kita sudah menerima kasih Allah yang begitu besar, kita nggak bisa mengampuni orang lain?